Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi ya di channel saya. Hari ini kita akan belajar mengenai pemodelan matematika, tapi kita akan fokuskan pada combat model ya. Jadi ini adalah model pertempuran atau kompetisi ya. Nah, di bagian pertama kita akan berkenalan dengan yang disebut model Lanchester. Nah, model Lanchester ini berawal diinisiasi oleh F.W. Lanchester. Dia seorang ahli strategi pada tahun 1916 yang menemukan model kompetisi 2 unit. Ya, nah kemudian model yang awal ini sekarang telah banyak dikembangkan gitu dan dimodifikasi oleh ilmuwan lain. Nah, kata unit ini bisa diartikan sebagai spesies atau kelompok atau kapal atau pasukan, tentara dan lain-lainnya tergantung apa yang dimodelkan. Asumsi dasar dari model Lanchester adalah kekalahan sebanding dengan jumlah kekuatan musuh. Jadi kalau kita punya dua kelompok, misalkan kelompok R dan B, nah semakin banyak kekuatan kelompok R, maka akan semakin besar peluang B untuk kalah, ya, dan sebaliknya. Walaupun di lapangan ini bisa saja tidak terjadi seperti ini ya, karena di lapangan itu banyak variabel dan parameter yang sangat kompleks. Jadi ini hanya kita buat secara umum saja untuk model yang sederhana. Oleh karena itu, kita perlu adanya parameter persaingan atau parameter kekuatan ya. Nah, secara diagram, model pertempuran ini, kalau kita tadi punya dua kelompok ya, misalkan kelompok B atau pasukan B dan pasukan R, ini masing-masing pasukan mempunyai parameter kekuatan. Untuk B, kita sebut parameter kekuatannya sebagai B, dan untuk R, kita sebut parameter kekuatannya dengan notasi R. Ya, nah maka pasukan B ini akan berkurang kalau dia dilawan oleh pasukan R. Jadi ini yang kekuatan R masuk ke B sehingga mengurangi jumlah pasukan B. Dan pasukan R juga akan berkurang kalau misalkan ada pasukan B yang melawan ke R. Ya, jadi ini pasukan R akan berkurang jika adanya pasukan B yang menyerang. Gitu. Sehingga secara model matematik, ini BT, B untuk T tertentu, itu adalah jumlah B di waktu yang sebelumnya dikurangi dengan tadi ya, kekuatan R yang menyerang. Sehingga kekuatan R adalah, ini adalah kekuatan R yang sebelumnya dikurangi dengan kekuatan B yang menyerang. Nah, pada contoh 1, misalkan kita punya 50 unit untuk B, ya, sehingga B0-nya 50, dan untuk R ini kita punya 100 unit. Ya, ini R, sehingga R0-nya 100. Nah, masing-masing ini punya kekuatan ya, punya parameter kekuatan, atau kalau di sini disebut sebagai efektivitas tempur dari B itu sebesar 0,10, dan dari R efektivitas tempurnya sebesar 0,20 ya. Sehingga kita ingin tahu nih kalau di waktu pertama itu ya, atau B1 dan R1 ini berapa sih pasukan yang tersisa. Jadi kita hitung, berarti B1 itu adalah B0 dikurangi tadi ya jumlah pasukan R yang menyerang. 50 dikurangi 0,2 kali 100, sehingga yang tadi asalnya B ini 50 unit ya, di B1 ini menyisakan 30 unit saja ya. Sedangkan untuk R, kalau misalkan kita hitung dengan rumus yang sama, berarti R0-nya 100 dikurangi 0,1 kali 50, ini tinggal 95, sehingga menyisakan atau kalah 5 ya, kalah 5 unit. Jadi dari 100 ini tinggal menyisakan 95 orang saja atau pasukan. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian kita akan mempelajari, ini ada yang kita sebut sebagai fractional exchange ratio atau FAIR. Nah, FAIR ini menentukan bagaimana pertempuran akan berakhir, kemudian kita akan tahu siapa yang menang. Ya, bahkan ketika pertempurannya belum dimulai ya, asalkan kita sudah tahu berapa banyak pasukannya dan berapa parameter kekuatannya ya, sehingga kita bisa membandingkan presentasi kekalahan di kedua belah pihak. Nah, kalau kita kembali melihat contoh 1, kira-kira menurut kalian siapa yang menang dalam pertempuran ini? B atau R?
Oke, yang betul adalah R yang menang ya, karena R hanya kalahnya 5 gitu ya, sedangkan B tadi dari 50 unit dia dalam satu kali timing gitu ya, dia sudah kalah 20 unit ya. Oke, fair ini ya, kalau kita nyatakan sebagai presentase tadi ya, kekalahan. Jadi di sini kita nyatakan notasinya delta B ini menyatakan perubahan kekuatan pasukan B, sedangkan delta R menyatakan perubahan kekuatan pasukan R. Ya, atau boleh selisih dari yang tadi R1 kurangi R0 dan B juga B1 kurangi B0. Ya, dibagi dengan B, kalau yang R dibagi dengan R. Jadi ini kekalahan relatif kita sebutnya ya. Relative loss. Nah, fair ini ya berarti rumusnya delta B per B dibagi dengan delta R per R. Ya, saran saya ini jangan dirubah formulanya, jadi tetap saja ini posisinya B menjadi pembilang dan R menjadi penyebut ya. Karena kalau dirubah atau dibolak-balik nanti pasti akan berbeda nanti kesananya ya. Nah, di sini kita akan mengetahui ya siapa sih nanti yang akan kalah soalnya ya. Jadi jangan dirubah formulanya. Nah, tadi di awal R ini ya atau B ini kalah karena ada pasukan R yang menyerang, betul? Ya, dengan parameter R yang dia punya. Ya, dan pasukan R ini berubah ya jumlahnya ya karena adanya pasukan B yang menyerang dengan parameter kekuatan yang dia punya. Paham ya? Jadi misalkan tadi B asalnya 50 kan dia berkurang ya. Berarti berubah nih kekuatannya yang asalnya 50 jadi 30 itu dikarenakan ada R yang menyerang. Begitupun dengan R. R berubah jumlahnya pasukannya ya karena ada B yang menyerang. Paham ya? Nah, sedangkan B ini kita nyatakan sebagai B0 ya, dan R yang di bawah ini yang di penyebut kita nyatakan sebagai R0. Sehingga dengan rumus yang tadi asalnya fairnya kita nyatakan sebagai delta B per B dibagi dengan delta R per R. Ya, kita tinggal substitusi saja sehingga menjadi seperti ini ya. Nah, kemudian kita operasikan nih secara perkalian. Ya, yang ini kan tadinya pembagian. Berarti kita operasikan secara perkalian menjadi seperti ini. Ya. Nah, kalau menghitung fair kalian boleh pakai yang rumus awal ini atau boleh juga pakai yang ini atau boleh pakai yang ini. Ya. Nah, ini ada teorema ya. Tadi kenapa saya bilang rumusnya jangan dirubah-rubah? Karena kalau berubah ini pasti teoremanya berubah juga kondisinya. Ya. Nah, ketika fairnya kurang dari 1, maka biru menang. Ketika fairnya lebih dari 1, maka merah yang menang. Ya. Dan ketika fairnya sama dengan 1, maka kedua pasukan sama kuat. Ya. Nah, dengan rumus yang terakhir, yang tadi yang ada kuadratnya, kita nyatakan fair ini ya, kalau misalkan kita ingin biru yang menang, maka tadi kekuatan R-nya harus lebih kecil dari kekuatan biru. Paham ya? Kan pengennya biru yang menang. Ya. Sekarang kalau R-nya pengen menang, berarti kekuatan R harus lebih besar. Ya, harus lebih besar daripada kekuatan biru ya. Dan ini kalau sama dengan berarti tadi ya sama-sama kuat. Paham ya? Jadi secara logika pasti kalian sudah paham ya bagaimana sih strategi dalam pertempuran itu ya. Gimana kalau mau menang, gimana kalau mau kalah. Begitu. Oke, sebelum ke contoh 2, saya akan aplikasikan si fair ini ke contoh 1. Jadi kita akan mundur ya. Nah, di sini tadi kita sudah punya B0, R0, kemudian masing-masing pasukan juga punya parameter ya. Nah, fairnya tadi kalau pakai rumus yang awal itu kan delta B per B per delta R per R ya. Nah, sehingga delta B ini kan perubahan dari waktu 1 ke waktu 0 yang tadi ya. Berarti yang asalnya tadi 50 ini dikurangi 30
kurangi 30 dibagi asalnya berapa tadi? 50 juga kan? B0-nya. Ya. Kalau yang ini asalnya dia 100 dikurangi 95 dibagi 100 ya. Oke, yang ini hasilnya, ini saya langsung saja, ini 0,4 ya. Yang ini 0,05. Sehingga hasilnya 8. 8 tadi lebih dari 1. Maka merah yang menang. Ya. Oke, kita lihat. Nah, ini ya. Nah, ini. Fair lebih dari 1, merah yang menang. Oke. Kemudian kita pakai fair yang rumus yang kedua. Fairnya kita pakai yang R0 kuadrat per B0 kuadrat. Ya, berarti kita akan punya tadi R-nya berapa? 0,2 ya. 0,2 dikali dengan 100 kuadrat per 0,1 kali 50 kuadrat ya. Sehingga ini juga sama hasilnya ya, pasti 8, 2000 per 250. Ya, ini juga 8. 8 lebih dari 1, maka ya udah tetap ya sama. Harus sama lah ya, R yang menang. Gitu ya, itu contoh penggunaan fair di contoh 1 tadi. Nah, kita ajak kalian ke contoh 2. Ya, jadi awalnya 100 ini punya pasukan si R ya, dengan efektivitas tempurnya atau kekuatan tempurnya sebesar 0,1 dan biru dia pasukannya sebanyak 50 unit dengan efektivitas tempurnya 0,3 ya. Nah, kita mau lihat nih siapa sih yang menang gitu. Ya. Nah, kita pakai yang ini saja, fair yang rumus yang kedua ya. Nah, ini yang R0 ini 1000 ya. Kemudian yang B0 kuadrat ini 750. Kalau dilihat jumlahnya gimana? Siapa? Kekuatan mana yang lebih besar? Kekuatan R ya. Maka di sini R pasti menang melawan B. Begitu ya. Kalau misalkan kita mau dilihat fair juga tetap fairnya ini berarti kan 1000 per 750 ya. Ini pasti lebih dari 1 ya. Tadi yang rumus fairnya makanya jangan diotak-atik ya, jangan dirubah-rubah. Nah, contoh 3 maaf, ini saya punya pasukan yang sama besar. Jadi unitnya di B dan R itu 100 dengan efektivitas tempurnya ya atau parameter tempurnya juga sama 0,2. Nah, maka ini kan akan sama hasilnya. Jadi kalau misalkan ini 2000 yang R, pasti juga nanti B juga punya 2000 gitu ya, yang berdasarkan rumus fair tadi. Berarti ini kalau misalkan kita bagi, ini akan sama dengan 1. Ya, maka dia sama-sama kuat. Nah, ada lagi satu metode ini kita sebut sebagai hukum kuadrat Lanchester ya, atau Lanchester Squares Law. Ini adalah tadi ya model dasar Lanchester untuk yang pertempuran, tapi ini kita berlaku untuk T yang berapa saja. Jadi untuk setiap T, kalau tadi kan kita mau menghitung B1 dan R1 harus tahu dulu B0. Kalau mau menghitung B2 berarti harus tahu dulu B1 sama R1 ya. Intinya tadi kita hitung secara rekursif, kalau yang ini kita langsung nyatakan boleh langsung loncat ke T5 gitu ya. Asalkan tadi nilai awalnya diketahui, kemudian parameter tempurnya juga diketahui ya. Nah, formulanya seperti ini. Ya, ini diambil saja formulanya. Kemudian yang ini kita nyatakan sebagai tadi ya, kekuatan tempur pasukan R pada T. Ini kekuatan tempur pada pasukan B saat T. Ini berarti tadi ya, parameternya ini 1 kurangi perkalian antara R dan B untuk suatu T.
untuk T berapa gitu ya yang ditanyakan. Dan ini adalah kekuatan awal untuk masing-masing pasukan. Nah, kita lihat bahwa R dan B karena dia parameter R dan B itu kan elemen bilangan real yang positif, tapi biasanya dia hanya berupa peluang ya. Jadi elemen real positif tapi dia hanya dari antara 0 sampai 1 gitu. Jadi kayak tadi R-nya kita punya 0,2 gitu ya, kemudian B-nya 0,1. Nah, ini kalau misalkan kita operasikan 1 kurangi 0,2 kali 0,1, misalkan untuk T berapa? T2 misalkan, atau untuk T3 ini tinggal dihitung, pasti dia menuju 1 ya, kita bulatkan ke 1. Nah, sehingga kalau ini dibulatkan ke 1, ya ini kan sama dengan 1 saja ya. Berarti formulanya tinggal seperti ini. Ya. Gitu. Sehingga nanti kita akan tahu nih di akhir pertempuran akan seperti apa. Oke, kita lihat contoh 4 ya untuk aplikasinya. Jadi kita punya 100 unit biru dan 100 unit merah, 70 unit merah, maaf. Kemudian B-nya efektivitas tempurnya 0,05 untuk biru dan 0,09 untuk merah ya. Nah, kita ingin tahu nih ya siapa sih yang menang gitu. Dan berapa yang tersisa untuk yang menang tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan yang menang berarti kan pasukannya lebih besar ya di akhir daripada yang kalah. Nah, tadi kita hitung dulu BB0-nya ya. Berarti ini 500. Ini pakai yang tadi ya, B dikali B0 dikuadratkan. Ya. Nah, sedangkan yang R 441 ya. Nah, kita lihat nih kekuatannya mana yang lebih besar. Kalau dilihat dari angkanya sih biru ya, lebih besar. Berarti biru akan memenangkan pertempuran ini ya. Tapi kita nggak tahu kan sisanya berapa sih biru itu. Ya, nanti di akhir pertempuran akan tersisa berapa tentara gitu, akan tersisa berapa pasukan gitu. Nah, sehingga kalau tadi biru yang menang, maka kita asumsikan R-nya habis atau kalah semua. Ya, tidak ada yang tersisa. Nah, sehingga di sini di formula yang tadi, ini R-nya kita nyatakan 0 sehingga yang ini langsung jadi 0 ya. Yang ini langsung jadi 0 sini ya. Nah, berarti tinggal sisa yang biru. Yang birunya ini tinggal diikuti saja rumusnya, disubstitusi angkanya. Nah, sehingga untuk akhir pertempuran ini, R-nya tadi kan habis ya, karena kita asumsikan dia kalah, jadi habis. Tapi birunya ternyata masih ada nih, ya. Masih ada 34 orang, misalkan 34 tentara. Ya, dari yang asalnya birunya 100, ya, dan merahnya 70. Jadi yang 70 tentara merah ini habis semua, ya, kalah semua. Nah, itu strategi perang atau model strategi pertempuran yang ditawarkan oleh Lancaster ya. Nah, titik equilibriumnya itu tadi kita, kalau titik equilibrium kita substitusikan B bintang ini ke baik yang BT ataupun B0 ya. Dan kita juga substitusi R bintang ke RT dan R0 ya, sehingga formulanya jadi seperti ini, dan ini kita pindah ruaskan B bintang yang di kanan sehingga nanti jadi seperti ini. Nah, tadi perlu diingat R sama B-nya itu tadi apa? Elemen dari 0 sampai 1 kan ya, dan dia bilangan real yang positif gitu. Sehingga nggak boleh nih, ini kan ada tanda negatif ya, nggak boleh kita R dan B-nya negatif gitu. Sehingga satu-satunya cara yaitu kita nyatakan kalau pengen 0, 0 ini ya menghasilkan 0, artinya R sama B-nya atau R bintang B bintangnya solusinya harus 0. Ya, jadi nanti ini solusinya R-nya 0, B-nya juga 0. Ya.
titik equilibriumnya. Jadi stabil di sini. Ya. Nah, di sini akan ada latihan ya. 6 soal, silahkan kalian pelajari ya untuk mengasah pemahaman. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami dengan baik. Kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan, kita akan buka diskusi ya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.